Halo, sahabat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Silviani Kusuma, MPH. Kali ini kita akan membahas tentang objek pajak penghasilan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Gigi Silviani Kusuma, MPH. Saya adalah seorang widyaswara dengan jabatan ahli madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Acara ini didukung oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Outline penyajian saya adalah: yang pertama, konsepsi pajak; kedua, pajak penghasilan; ketiga, objek pajak penghasilan; dan yang keempat, laporan pajak. Tentang konsepsi pajak, apakah yang dimaksud dengan pajak? Yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara, dan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dicirikan sebagai berikut. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara tidak mendapat imbalan langsung dan berdasarkan undang-undang. Pajak dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pajak bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari individu warga negara kepada sektor masyarakat luas. Pajak dari perspektif hukum terjadi akibat adanya suatu ikatan undang-undang. Hal ini yang menyebabkan warga memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Apa yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan? Yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Apa pula yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Yaitu pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dan pajak penghasilan ini dapat dikategorikan: yang pertama, pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi; yang kedua, pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan. Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dalam pasal 4 ayat 1 termuat tentang tambahan kemampuan ekonomis, juga yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan pajak penghasilan. Ini adalah jenis pajak penghasilan, di antaranya pajak penghasilan pasal 21. Nah, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kita melangkah ke objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, penghasilan dari hubungan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari kegiatan usaha. Yang ketiga, penghasilan modal. Dan yang keempat, penghasilan lainnya. Apa saja objek pajak penghasilan? Secara garis besar, objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ini penghasilan sebagai objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Contoh objek pajak penghasilan seperti gaji,
gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan. Kedua, honorarium, hadiah undian, dan penghargaan. Ketiga, laba bruto usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga, termasuk premium dan diskonto. Dan yang ketujuh, dividen. Objek pajak penghasilan dalam penghasilan pasal 21 diantaranya penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, tunjangan hari tua, upah berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, dan upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Nah, kita sampai pada laporan pajak. Untuk laporan pajak, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Klik Pajak. Klik Pajak adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan atau yang disebut PJAP atau Application Service Provider atau ASP, yang merupakan aplikasi pajak online mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Keputusan 169/PJ/2018. Klik Pajak merupakan aplikasi pajak online berbasis cloud yang memungkinkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik. Aplikasi Klik Pajak menjamin keamanan dan kerahasiaan data karena Klik Pajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi. Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-filing. Klik Pajak kapanpun dan dimanapun. Melalui Klik Pajak, Anda juga akan mendapatkan nomor tanda terima elektronik resmi dari DJP sebagai bukti lapor. Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-filing. Klik Pajak yakni SPT tahunan pajak badan, SPT masa atau bulanan pajak, SPT tahunan pajak pribadi. Sahabat Indonesia, demikianlah informasi yang saya sampaikan dengan e-filing lebih awal, lebih nyaman, pjonlinepajak.go.id. Terima kasih.